Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, setelah video sebelumnya kita membahas mengenai garis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sudut. Coba perhatikan gambar yang ustazah berikan ya. Gambar pertama itu ada gambar sebuah rumah ya. Pernah nggak kamu perhatikan kusen pintu atau dinding yang ada di rumah kamu? Nah, sekarang coba perhatikan gambar kusen pintu yang ada di samping. Pada gambar kusen dapat kamu lihat bahwa lantai berpotongan dengan batas kusen yang membentuk suatu sudut. Nah, demikian juga pada gambar jam dinding. Pada saat jarum menit menunjuk angka 12 dan jarum jam menunjuk angka 4, kedua jarum itu membentuk sebuah sudut. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Jika jarum jam kita pindahkan, akan terlihat seperti gambar di samping. Nah, misalkan titik potong kedua jarum jam tersebut adalah O, jarum menit adalah OB, dan jarum jam adalah OA. Garis OA dan garis OB yang berpotongan di titik O membentuk sebuah sudut, dan sudut ini disebut sudut AOB. Nah, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut siku-siku. Penggunaan sudut siku-siku itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada pintu rumah, pintu lemari, atau buku pelajaran kamu yang masing-masing pojoknya membentuk sudut, yaitu sudut siku-siku. Coba kamu perhatikan pintu yang ada di rumah kamu. Misalkan pintu rumah kita angkat dan diletakkan, ternyata pintu tersebut membentuk persegi panjang dan semua pojok-pojoknya membentuk siku-siku. Perhatikan ya gambar yang ustazah berikan. Nah, lambang sudut siku-siku adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah sudut lurus. Coba perhatikan gambar yang ustazah berikan ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan dua buah segitiga siku-siku yang dibuat sedemikian sehingga salah satu sisi siku-siku segitiga yang pertama berhimpit dengan salah satu sisi siku-siku segitiga yang kedua. Nah, sisi siku-siku yang tidak berhimpit membentuk garis lurus. Maka dua buah sudut siku-siku jika dijumlahkan menghasilkan satu sudut lurus. Sudut ADB ditambah sudut CDB sama dengan sudut ADC sama dengan AC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan sudut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ukuran sudut derajat. Coba perhatikan gambar yang ustazah berikan ya. Misalkan sebuah benda bergerak dengan lintasan melingkar, membentuk lingkaran. Nah, pertama benda itu berada pada titik A, kemudian bergerak ke titik B, ke C, dan ke D, dan akhirnya kembali ke titik A.
Nah, benda tersebut dikatakan bergerak dalam satu putaran penuh dan panjang lintasannya sama dengan keliling lingkaran, atau satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Jika satu putaran penuh dibagi 360 derajat bagian yang sama, maka setiap bagian itu disebut 1 derajat dan ditulis 1 dengan angka 0 di atas ya. Karena satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, maka setengah putaran penuh itu sama dengan 180 derajat dan disebut sudut lurus. Seperempat putaran penuh itu sama dengan 90 derajat dan disebut sudut siku-siku. Jadi, satu putaran penuh sama dengan 360, sudut lurus sama dengan 180, dan sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, sudut lurus sama dengan 180 derajat, dan sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Satuan sudut yang lain adalah menit dan detik. Hubungan antara derajat, menit, dan detik adalah 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ditulis 1 derajat sama dengan 60 dengan tanda koma di atasnya ya. 2 menit sama dengan 60 detik. Ditulis 1 dengan tanda koma di atas sama dengan 60 dengan 2 tanda koma di atas. 2 koma di atas itu maksudnya second ya, atau detik. Dan 1 derajat sama dengan 3600 detik. Ditulis 1 derajat itu artinya maksudnya 1 dengan 0 di atas sama dengan 3600 second atau detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 3600 second. Contoh. Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh yang ustazah berikan. Selanjutnya, ukuran sudut dalam radian. Nah, ukuran sudut selain derajat adalah radian. Untuk mengenal dan memahami sudut dalam radian, coba perhatikan gambar yang ustazah berikan ya. Pada gambar pertama, dengan pusat pada titik yang sama yaitu O, OA, dan OA aksen masing-masing adalah jari-jari lingkaran kecil dan lingkaran besar. Juring A aksen OB aksen adalah perbesaran dari juring AOB yang berpusat di titik O, sehingga juring AOB sebangun dengan juring A aksen OB aksen. Dari uraian di atas diperoleh hubungan panjang busur AB per panjang OA sama dengan panjang busur A aksen B aksen per OA aksen. Jika diperhatikan, nilai perbandingan panjang busur AB berbanding OA tidak dipengaruhi panjang jari-jari lingkaran, tetapi bergantung pada besarnya sudut AOB. Nilai perbandingan panjang busur AB berbanding OA disebut besar sudut AOB dalam ukuran radian. Jadi kesimpulannya, 1 radian sama dengan besar sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ustazah berikan ya.
Nah, dari gambar yang Ustazah berikan di samping, alfa radian itu rumusnya sama dengan S per R, di mana O itu adalah titik pusat lingkaran, S itu adalah panjang busur, R adalah jari-jari lingkaran, dan satu putaran penuh itu sama dengan keliling lingkaran yang rumusnya 2pi kali R. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2pi R per R, maka sama dengan 2pi. Sehingga 2pi itu sama dengan 360 derajat. Karena 2pi sama dengan 360 derajat, maka pi sama dengan 180 derajat. Nilai pi radian sama dengan 180 derajat, maka diperoleh 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 derajat sama dengan 180 per pi. Untuk nilai pi sama dengan 3,1416. Untuk nilai pi sama dengan 3,1416, maka diperoleh 1 derajat sama dengan 3,1416 per 180 sama dengan 0,01745 radian, atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per 3,1416 sama dengan 57,29 derajat. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, untuk mengukur sudut dengan busur derajat ini, kamu memerlukan alat bantu, yaitu sebuah busur derajat. Nah, kalian sudah mengenalkan alat-alat ukur dan kegunaannya dalam pengukuran. Misalkan yang pertama, untuk menentukan atau mengukur panjang digunakan mister atau meteran. Untuk menentukan berat atau massa suatu benda itu digunakan neraca atau timbangan. Untuk menentukan panas badan digunakan termometer, dan untuk menentukan besar sudut digunakan busur derajat. Nah, kali ini karena kita akan menghitung besar sudut, maka yang kita butuhkan adalah busur derajat. Coba perhatikan gambar yang Ustazah berikan ya. Busur derajat adalah alat untuk mengukur besar suatu sudut dengan satuan derajat. Pada busur derajat ada 2 deretan angka, yaitu bagian atas dan bawah. Bagian atas terdiri dari kiri ke kanan tertulis angka 0, 10, 20 sampai 180. Bagian bawah dari kiri ke kanan tertulis angka 180, 170, 160 sampai 0. Garis yang menghubungkan angka 0 pada bagian atas dan bagian bawah disebut garis horizontal, sedangkan garis yang tegak lurus pada garis horizontal disebut garis vertikal. Nah, perpotongan kedua garis itu disebut pusat busur. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.